Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas satu event yang merupakan salah satu event dari 110 event yang tercantum dalam kalender event Sumeneb tahun 2025, yaitu Festival Cipta Lagu Musik Tungtung Madura Open tahun 2025. Nah, apa dan bagaimana konsep dari kegiatan ini? Untuk itu di studio sudah hadir bersama saya Bapak Edi Susanto, SPD. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, Mas. Oke, masih semangat, Pak? Alhamdulillah, ya. Semangat. Barusan habis rapat kayaknya. Iya, 2 kali saya rapat. Rapat-rapat event itu cukup ini ya. Iya. Cukup intens sekali. Iya, benar. Kita ngobrol santai, Pak, mengenai event yang akan dilaksanakan, yaitu Festival Cipta Lagu Musik Tungtung Madura Open 2025. Nah, bisa nggak dikasih gambaran, Pak, mengenai kegiatan ini seperti apa? Silakan, Pak. Terima kasih. Festival Cipta Lagu Musik Tungtung Open Madura 2025 ini sudah ketiga kali, Pak. Kegiatannya sudah ketiga kali, yaitu kenapa FKWI punya gagasan muncul mengadakan Festival Cipta Lagu 3 tahun yang lalu itu karena yang pertama FKWI ingin menambah pemeliharaan lagu-lagu Madura yang ada di Sumeneb. Itu tujuannya ya? Iya, tujuannya dengan mengangkat beberapa tema seperti budaya Sumeneb, sejarah Sumeneb, objek wisata yang ada di Sumeneb. Jadi dengan adanya Festival Cipta Lagu ini, para yang akan ikut itu otomatis dia akan membuat satu karya dan garapan musik lewat musik tongtong yang mereka punya, semacam itu. Oke. Kalau sebelumnya, Pak, biasanya ini kan dibawakan di Festival Musik Tungtung ya? Iya. Oke. Kalau sebelum ada lagu-lagu yang diciptakan, apa sebenarnya lagu yang memang dibawakan, Pak, secara umum? Sebelum biasanya, itu ya, sebelum ada cipta lagu, jadi lagu yang ada, lagu Madura yang ada, mereka dibuat sebuah kreativitas, tapi tidak mengubah aslinya. Contohnya Tanduk Majeng. Iya, cuman bagaimana digarap musiknya, tapi nanti juga muncul aslinya. Ini loh lagu Tanduk Majeng gitu. Kerapan Sape. Jadi mereka akan digarap kreativitasnya, tapi akan muncul ini loh lagu aslinya Kerapan Sape. Tapi mereka kan bukan utus menciptakan sebuah lagu. Gitu. Iya. Artinya memang lagu-lagu yang populer sejak kecil ya di Madura ya. Iya. Oke. Rencana tanggal pelaksananya kapan, Pak, ini, Pak? Festival Cipta Lagu bahkan barusan sudah kita rapat koordinasi dengan para pemangku, dengan dari kepolisian, Kodim, seluruhnya. Festival Cipta Lagu ini akan dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Agustus tahun 2025 bertempat di lapangan Gotong Royong atau LKS. Oke, depan kantor di Rapar. Iya. Rencana target peserta berapa orang? Itu malam biasanya, Pak ya? Malam. Atau dari pagi sampai malam aja ya? Iya, malam aja ya. Oke, biasanya jam 7 habis sholat isya biasanya. Benar. Nah, itu rencana target berapa peserta, Pak? Kalau tahun yang barusan itu 18 peserta. Tahun kemarin ya? Iya, mudah-mudahan sekarang ya 18 peserta. Kita buat 2 malam. Kenapa kita buat 2 malam? Karena kalau jadikan 1 malam terlalu malam, kasihan juga peserta gitu. Sementara sampai detik ini yang sudah masuk peserta 9 grup. 9 grup per tanggal sekarang. Iya, 23 23 Juli. Sudah 9 grup. Oke. Rencana itu satu grup membawakan 2 lagu atau 1 lagu, Pak? 1 lagu yang dikaryakan oleh mereka sendiri. Jadi tiap grup membawakan 1 lagu dengan konsep karyanya sendiri, kayak gitu. Gitu ya? Iya. Yang selanjutnya saya coba tanya, Pak. Ini tahun ketiga dan ini pertama kali ya lomba cipta lagu Iya. Setelah beberapa, anggaplah puluhan tahun lah sejak tahun 90-an. Musik tungtung itu ada, terus kemudian ada ide seperti ini. Sebenarnya idenya dari siapa, Pak?
Ya idenya sebetulnya dari komunitas musik dongtong yang ada di Sumeneb. Oh gitu Iya. awalnya ya. Ketika kita sering komunikasi, kita sering sharing dan ngobrol, cobalah FKWI punya satu kegiatan yang sifatnya membuat sebuah keutuhan karya sendiri dari yang punya musik dongtong. Oke. Setelah kita renungkan bersama teman-teman, kok kayaknya bagus, itu akhirnya coba kita angkat. Dan malah yang pertama itu pelaksanaan itu sampai 24 peserta. 20 peserta ya. Yang pertama gitu ya. Terus ketika FKPPI ini, menurut saya FKPPI sebuah organisasi yang ini apa ya, sangat peduli atas kelestarian musik dongtong ini. Bayangkan sejak tahun 80-an kalau nggak salah. 80 saya ingat. Iya. Waktu itu saya masih SMA. Sampai sekarang. Iya, benar. Sampai sekarang. Iya. Apa sebenarnya Pak yang membuat FKPPI sebagai sebuah organisasi itu begitu setia merawat musik dongtong itu Pak? Iya. Gimana? Saya dengan komitmen FKWPI 1. FKWPI adalah putra-putri TNI Polri yang ada di Indonesia. Lalu dari FKW sendiri itu ada beberapa macam kegiatan yang sifatnya budaya, sifatnya yang juga cinta negeri, sifatnya yang sosial gitu. Jadi kami mengangkat yang Sumeneb juga mengambil bagian di budaya. Ketertarikan pada tahun 80-an itu ketika teman-teman itu mohon maaf ada kegiatan di Batu Putih. Batu Putih. Iya, kita ada di Koramil Batu Putih bahkan bermalam. Karena apa? Karena besoknya ada AMD mau masuk desa ceritanya. ABRI masuk desa itu ya. ABRI masuk desa. Kok tiba-tiba malam-malam itu menghibur para prajurit di situ. Kok ada musik kentong tungtung itu, ya? ada 5 grup itu ya. Oh, jadi dengan yang sederhana sekali diikat sarung pakai kentongan gentong itu ya. itu. Ya, waktu itu yang jadi favorit di Batu Putih saya masih ingat yaitu grup Wiraraja. Gitu ya. Hingga sampai dikirim oleh Kodim waktu itu mengikutin lomba lagu Madura Patrol di Jember. Di Jember tahun berapa itu Pak? Tahun 84. Ih, 84 lumayan Pak Iya, ya. Hampir 41 ya, 41 tahun yang lalu. Diwakili Wiraraja Batu Putih waktu itu. Iya. Saya coba kembali pada konsep lomba. Nah, kategori penilaiannya apa ini Pak? Kategori penilaian yang sekarang ini ada perbedaan Mas, dari tahun yang barusan. Jadi di sini kategori penilaian itu yaitu originalitas kreativitas. Jadi original keaslian karya. Lalu kekuatan lirik dan tema. Itu yang kita angkat. Lalu kesesuaian dengan musik dongtong. Jadi yang mereka buat lagu itu disesuaikan dengan musik dongtongnya. Kualitas musikal dan harmonisasi. Lalu penyampaian dan estetika. Jadi itu yang kita masukkan dalam kriteria penilaian. Dari penilaian di situ nanti akan muncul penilaian karena ini festival tidak ada kejuaraan. Akan diambil 5 penyaji terbaik dengan memperebutkan trofi Ketua PD FKBPI Jawa Timur. 5 penyaji terbaik. Lalu muncul nanti 1 juara umum itu trofi Bupati Sumeneb. Lalu akan muncul nanti ada juara favorit hasil polling dari penonton itu trofi FKBPI. Yang sekarang ada 2 tambahan yaitu 3 pembuat lagu terbaik memberikan trofi Dandim 0827 Sumeneb. 3 penata musik terbaik memberikan trofi Kapolres Sumeneb. Jadi ada tambahan 2 item yang sekarang dengan total hadiah 12 juta. Ya lumayan Pak ya. Ya, lumayan besar juga. Ini berarti berbeda dengan konsep lomba tahun kemarin Pak? Iya, beda ya. Ada tambahan 2 kategori di sini. Gitu ya. Oke, tentang biaya pendaftaran apa itu juga sudah tahu Pak? Pendaftaran sudah tiap grup itu 200.000. 200.000 ya. Dengan jumlah peserta maksimal 15 orang. Oke. Terus saya ini Madura Open Pak. Nah sampai detik ini kira-kira dari mana saja selain di Sumeneb Pak? Yang baru daftar di sini ya dari Sumeneb dan dari Pamekasan ada sudah. Pamekasan ya? Iya ada. Kalau tahun kemarin Pak apakah dari Sampang lengkap? Ada. Bangkalan? Dari Bangkalan ada. Oh berarti. Iya lengkap. Berarti dengan waktu yang agak lama ini saya kira. Kamu sih tinggal setengah bulan. Iya pasti ya, kemungkinannya pasti ini Pak ya. Iya. FKPPI begitu setia merawat musik dongtong. Nah, peran dinas bagaimana Pak menurut Pak Edi? Alhamdulillah peran dinas lewat pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb yang dimotori oleh Disbud Porapar ya. Sampai saat ini kita
kerjasama yang begitu baik ya, dan kami selama sekian tahun, hampir 40 tahun tetap diberi kepercayaan Pak ya oleh pemerintah daerah untuk melakukan khususnya di suasana musik nongkrong hingga munculnya seperti Parade Musik Nongkrong diserahkan ke FKBPI, Festival Musik Nongkrong, ini Cipta Lagu FKBPI. Bahkan nanti bulan Oktober itu Festival Musik Nongkrong yang sudah masuk kaliber nasional itu juga diserahkan ke FKBPI bersama Disbud Parpora. Alhamdulillah sampai sekarang FKBPI masih diberi kepercayaan oleh pemerintah daerah Sumeneb. Oke, berarti ketika sudah masuk Pak, Karisma Event Nusantara ini sudah nasional Pak Gong. Benar. Yang mempromosikan itu adalah Kementerian Pariwisata. Benar. Di Jakarta. Nah, otomatis antisipasi kemacetan ini harus betul-betul benar. Benar ya. Karena jangan sampai ini menjadi sorotan nasional juga nanti Pak. Betul. Orang mau nonton malah macet. Benar. Nah, ini yang perlu dicarikan solusinya terus Pak. Betul ya. Nah, kemudian ini Pak, tantangannya apa sih Pak? Ketika penyelenggaraan event lomba Cipta Lagu ini? Iya, sebetulnya tantangan banyak sekali karena kami ini turun ke bawah dan kami selalu koordinasi dengan paguyuban Patot ya. Jadi dari tantangan demi tantangan itu karena ini Festival Cipta Lagu di mana sih letak kesulitannya, di mana sih di Cipta Lagu ini bagaimana yang punya musik nongkrong dia greget untuk membuat sebuah karya. Jadi kami ini tidak hanya langsung Festival Cipta Lagu tanpa turun ke bawah dulu. Kami turun ke bawah, ternyata dapat tanggapan yang positif. Alhamdulillah berjalan dengan baik 3 tahun ini tidak ada masalah. Bahkan 3 hari yang lalu kami juga sharing sama teman-teman Patot itu tentang persiapan Festival Cipta Lagu. Patot itu paguyuban Tungtung Sumeneb. Iya. Kalau Madura ada nggak Pak asosiasinya? Katanya di Madura atas nama Kodam katanya. Kodam gitu. Iya. Komunitas Daul Madura. Jadi Patot itu masih di Sumeneb aja Pak ya? Ya di Pamekasan ada Kodam. Oh Kodam. Komunitas Daul Madura katanya. Oh gitu. Iya, gitu. Itu berarti Sumeneb juga masuk anggota itu Pak? Tidak? Kemungkinan ya. Tapi kami tidak ke sana. Kami tetap merangkul teman-teman yang Patot. Sementara ya. Iya, penguatan di internal Sumeneb ya Pak? Sumeneb dulu. Oke. Apakah ada pertimbangan misalnya Pak, mereka yang juara di Festival Cipta Lagu Musik Nongkrong itu, kalau misalnya mereka yang sudah punya karya, kemudian ikut di Festival Musik Nongkrong yang Oktober, apakah ini ada penilaian khusus misalnya, wah ini dia membawakan lagu orisinal karya sendiri. Apakah ini ada nilai plus bagi grup yang membawakan itu Pak? Apakah ini pernah menjadi pemikiran? Kita hargai dia sudah pencipta, gimana Pak? Sementara setelah kami juga koordinasi sama teman-teman Patot, memang ada perbedaan Pak. Festival Musik Nongkrong dengan Cipta Lagu. Kalau Festival Musik Nongkrong itu lagu yang ada dikemas dibuat kreativitas ya gitu. Pertanyaan alhamdulillah bagus sekali. Apakah ada nanti dari hasil Cipta Lagu itu dimasukkan dalam areal di Festival Musik Nongkrong? Iya. Sampai saat ini belum terpikirkan ke sana karena Festival Musik Nongkrong itu sudah kita tentukan ada berapa lagu, suruh pilih salah satu dan satu lagu wajib begitu Bang. Gitu. Iya, jadi sementara belum bisa masukkan, bahkan ada masukan begini, gimana Pak Edi? Kalau yang masuk 5 penyaji otomatis dia sebagai peserta Festival Musik Nongkrong. Sementara belum bisa diterima. Kenapa? Festival Cipta Lagu ini satu yang dinilai ada lagunya tapi dekorasi nggak ada. Oh iya. Dekorasi nggak ada. Sedangkan di Festival Musik Nongkrong seluruhnya harus lengkap gitu ya. Jadi semacam itu Pak. Jadi ini ya ada pagar-pagar yang itu ada rambu-rambu yang biar tidak rancu istilahnya gitu. Kalau lompat pagar malah sulit. Iya, malah sulit Iya. Gitu. Kita kan terutama Pak Edi yang sudah sering berkoordinasi dengan Disbud Porapar. Siap. Kan tahu betul ya yang namanya Cipta Lagu itu selalu ada hak cipta. Iya. Nah, apakah ada rencana mereka yang lagunya sudah kan dibuat sendiri Pak, dibuat oleh pencipta lagu, terus kemudian didorong untuk mendaftarkan pada HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Ini kan juga penting Pak, karena ketika karya ini
jadi lagu populer. Ini bisa kalau populernya itu ke semua grup musik dongtong, bisa saja ini 2-3 tahun ke depan nggak jelas ini siapa pencipta, siapa aja yang ini yang dirugikan kan ini benar. siapa pencipta. Nah ini apakah sudah juga disampaikan kepada dinas untuk membantu mengkomunikasikan ini agar didaftarkan kepada Haki? Itu bagaimana Pak? Kami sudah koordinasi juga ya. Jadi hasil dari cipta lagu ini bagaimana dia di branding bisa dihakikan untuk menjadi standar tambahan atau kekayaan lagu Madura gitu. Tapi setelah kami pantau selama 3 tahun ini, memang hasil festival cipta lagu ini grup musik lain sepertinya sulit untuk menirukan, sulit ya gitu. Iya, beda dengan lagu yang ada, Pak. Contohnya kayak barusan Sandorenang, macam-macam versi Sandorenang karena lagunya sudah ada. Iya. Tapi di cipta lagu ini sampai saat ini grup A punya lagu ini memang tentang budaya Madura. Lalu mau dinyanyikan sama grup yang lain sepertinya belum kesana kayaknya gitu. Mungkin entah atau faktor kesulitan atau gimana kami kurang tahu. Ya, memang kalau saya nilai Pak, ada sebuah karya seni pertunjukan itu yang ini punya kekasan. Contohnya gini ya, kalau lagu itu semakin sering diputar, semakin sering dibawakan orang, itu akan kerasa enaknya Pak. Nah, ada sebuah karya juga seni pertunjukan itu kayak lawak. Kalau lawak satu kali ditampilkan, setelah itu dijadikan bahan lawakan kedua, itu sudah nggak ada asik-asiknya Pak. Nah ini bedanya. Nah menurut saya memang harus ini ya Pak ya, terutama tentang hak atas kekayaan intelektual itu. Nah ini mumpung ada waktu Pak, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang terutama yang ada di daerah Bangkalan, Sampang dan Pamekasan yang ingin berpartisipasi. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang ada di wilayah luar Sumeneb, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, monggo bersama kita, bersama FKBPI 1327 Sumeneb, bersama-sama untuk bagaimana memperkaya wahana lagu Madura yang ada di Madura dengan membuat sebuah cipta karya lagu lewat musik dongtong. Jadi harapan kami ke depan mari karena setiap daerah punya ciri khas sendiri-sendiri gitu. Tapi kami mengajak bagaimana nanti melalui festival cipta lagu ini akan tambah ramai, artinya lagu-lagu Madura yang ada di Madura khususnya di Sumeneb. Gitu. Satu pertanyaan yang terakhir Pak. Saya minta komentarnya tentang pelaksanaan kalender event tahun ini Pak, yang digagas oleh yang terhormat Pak Bupati Sumeneb. Kan ini sudah masuk ke kalender event ya Pak, silakan Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi setelah kita mengikuti perjalanan kalender event yang tahun ini, bahkan FKPI saya mengikuti terus, dapat antusias, aplaus dari masyarakat luar biasa Pak ya. Bahkan sekarang sudah sampai di kecamatan ini ada, kecamatan ini begitu luar biasa. Jadi sebenarnya untuk mengangkat kalender event yang memang sudah bisa diterima oleh masyarakat dan memberikan hiburan segar pada masyarakat. Ya secara terbingkai FKPI cuman dapat bagian yaitu tentang di musik dongtong. Ada dapat bagian di hadra, ada bagian gini. Jadi spesialis itu jadi itu kalau kita perhatikan luar biasa bahwa Sumeneb ini kaya dengan kesenian kayak gitu. Saya kira itu dulu Pak ya. Perbincangan kita untuk kali ini, kita jumpa di lain waktu. Sobat wisata, demikianlah perbincangan kita dengan Bapak Edi Susanto, SPD sebagai Ketua Pelaksana dari FKPPI Sumeneb. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.